kekuatan sebuah deklarasi. Kita akan belajar tentang hal ini. Nah, mari lihat sama-sama Bapak Ibu, apa itu deklarasi? Nah, Bapak Ibu sering bilang katon deklarasi, deklarasi firman, katon deklarasi apa yang menjadi dasar keyakinan, katon deklarasi tentang kebenaran, apa yang katon tahu, oke? Nah, Bapak Ibu sering mendengar kata deklarasi, tapi kalau Bapak Ibu belajar lebih lagi, ternyata kata deklarasi itu dia punya kata, dia punya makna itu sangat luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, kata deklarasi itu dia punya pengertian seperti ini. Perkataan yang memiliki kuasa, oke? Jadi perkataan yang memiliki kuasa ya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Katakan amin. Amin. Nah, waktu Bapak, Ibu, dan Beta mendeklarasikan sesuatu atau mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan, ingat baik-baik Bapak Ibu sedang memiliki satu perkataan yang mengandung kuasa untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Beta ulang. Waktu Bapak, Ibu, dan Beta mendeklarasikan sesuatu yang menjadi dasar keyakinan atau mendeklarasikan firman Allah, maka tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang memperkatakan atau perkataan deklarasi itu memiliki kuasa untuk mengubah atau menciptakan sesuatu yang baru. Amin. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Amin. Katakan amin. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu. Atau sering deklarasi, tapi mungkin hari ini Bapak Ibu tahu, oh ternyata kekuatan deklarasi. Waktu Beta memperkatakan firman Tuhan berkata bahwa oleh kuasa bilur-bilur Yesus Beta sembuh. Amin. Maka Bapak Ibu percaya atau tidak, kekuatan perkataan itu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ada sesuatu hal yang baru yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Itu kekuatan deklarasi. Katakan amin. Amin. Nah, Beta baru ternyata kenapa Pastor Stephen itu dia selalu punya pengajaran sangat kuat di deklarasi. Karena deklarasi itu dia mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Coba perhatikan Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan firman itu. Tolong baca. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah terang, lalu terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bapak Ibu, Tuhan Allah tidak pernah menciptakan bumi ini atau apapun dengan tangannya, Bapak Ibu. Dia cuma memperkatakan firman, memperkatakan kekuatan firman. Dan kita berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ini kekuatan sebuah deklarasi. Jadi Tuhan Allah sudah memulai atau sudah meninggalkan teladan ini for Bapak Ibu dan Beta. Hari-hari ini Iblis sedang membuat satu manipulasi untuk orang percaya Bapak Ibu secara khusus, supaya Bapak Ibu dan Beta kehilangan kekuatan deklarasi. Amin? Jadi Bapak Ibu mesti mengerti tentang pengajaran ini. Hari-hari ini hadapi masalah, deklarasi kebenaran firman. Amin. Perkatakan apa yang menjadi dasar keyakinan. Kalau Bapak Ibu punya dasar keyakinan bahwa Bapak Ibu sembuh, Bapak Ibu perkatakan, Beta percaya di dalam nama Yesus, Beta pasti sembuh. Amin. Dan itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu percaya ada kuasa dalam perkataan? Amin. Hari ini kita mulai belajar mengeksplor tentang kita punya kekuatan deklarasi firman Tuhan. Nah, mari kita belajar. Bapak Ibu, sebelum Beta bicara tentang ayat tadi, Mazmur ini, Bapak Ibu harus tahu tentang apa itu deklarasi. Tujuan deklarasi itu apa sebenarnya ya? Jadi selama ini setelah Bapak Ibu tahu tentang pengertian deklarasi, Bapak Ibu harus tahu waktu Beta deklarasi firman Allah, waktu Beta deklarasi sesuatu yang menjadi dasar keyakinan, tujuannya harus Beta tahu jelas. Ya. Karena kalau Bapak Ibu deklarasi tanpa tahu tujuan, itu ibarat Bapak Ibu menembak tapi salah sasaran. Jadi hari ini Beta mau semua yang datang mengerti tujuannya, kenapa Beta harus deklarasi firman, kenapa Beta harus mendeklarasikan
sesuatu yang menjadi beta punya dasar keyakinan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, tujuan deklarasi adalah merebut semua hak kita. Jadi Bapak Ibu ingat ini. Tujuan Bapak Ibu deklarasi adalah merebut semua hak kita di hadapan segala gunung-gunung permasalahan. Katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi waktu Bapak Ibu deklarasikan firman Tuhan, Bapak Ibu mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan, Bapak Ibu dan beta sementara merebut semua hak. Oke? Bapak Ibu merebut semua hak di hadapan semua gunung-gunung permasalahanmu. Yes. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, waktu Bapak Ibu mendeklarasikan firman Tuhan, mendeklarasikan kebenaran, sesuatu yang menjadi dasar keyakinan, Bapak Ibu sedang memperkatakan kepada masalahmu bahwa dia tidak berkuasa atas hidupmu. Amin. Amin. Bapak Ibu sedang berkata kepada masalahmu tentang apapun itu, engkau tidak punya kekuatan. Amin. Waktu Bapak Ibu deklarasi, engkau sedang berkata kepada sakitmu, sakitmu tidak bisa membunuhmu. Yes. Karena tadi kita bilang awal, kekuatan sebuah deklarasi itu adalah menciptakan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang ada jadi ada. Ingat baik-baik Kejadian 1 ayat 3. Allah cuma berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, itu kekuatan itu ada sampai hari ini. Amin. Jadi kita mau ketemu mulai belajar dewasa. Kalau Bapak Ibu hadapi masalah, mulai perkatakan firman Tuhan. Amin. Kenapa? Sampai waktu Bapak Ibu memperkatakan firman, sampai mujizat itu harus terjadi. Amin. Itu baru Bapak Ibu menikmati yang namanya mujizat. Yes. Lepas mujizat. Tepuk tangan Bapak. Haleluya. Itu tujuan deklarasi. Nah, mari kita belajar sama-sama. Bapak Ibu perhatikan kembali ke ayat yang tadi Katong baca, Mazmur pasal 91 ayat 15. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15, Bapak Ibu akan dapati di situ Alkitab memulai, dia menulis dengan kalimat, bila ia berseru kepadaku. Amen. Bapak Ibu perhatikan, kata berseru itu dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, dia pakai kata kara. Pakai K-A-R-A, kara, ya. Jadi Bapak Ibu, kara itu, kalau Bapak Ibu baca di ketemu Alkitab bahasa Indonesia terjemahan Dalai, Bapak Ibu dapati cuma dia bilang bila ia berseru, gitu. Tetapi dalam bahasa asli dia memakai kata kara. Kara itu bahasa Ibrani Bapak Ibu, artinya memanggil dengan suara nyaring atau mengundang dengan suara nyaring. Dia punya pengertian sama dengan deklarasi. Katakan amin. Jadi waktu Bapak Ibu kara, Bapak Ibu sedang memanggil atau Bapak Ibu sedang mengucapkan sesuatu, mengundang sesuatu itu yang engkau perkatakan itu dengan suara nyaring, itu sama dengan Bapak Ibu sedang mendeklarasikan tentang kebenaran. Katakan amin. Amin. Oke. Jadi ingat bahwa kalau Bapak Ibu deklarasi itu namanya kara. Jadi katong kara. Ingat kare ta. Beta percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun permasalahan beta banyak, tetapi Tuhan pasti tolong beta. Itu Bapak Ibu sudah kara. Oke? Jadi kara itu artinya memanggil, mengundang dengan suara nyaring. Dia punya pengertian sama dengan deklarasi. Oke? Jadi mulai hari ini jangan satu orang pun Memanggil yang deklarasi sesuatu yang dia menjadi dasar keyakinan. Apapun masalahmu Bapak Ibu, beta mau ketemu membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Iya. Amin. Sehingga waktu Bapak Ibu memberikan satu kesaksian kepada orang, Bapak Ibu tidak bilang iyo Tuhan itu baik atau Tuhan itu luar biasa, tapi Bapak Ibu sendiri tidak mengalami Tuhan. Beta mau Bapak Ibu terima pengajaran ini, Bapak Ibu pulang praktekkan pengajaran ini. Oke? Kalau Bapak Ibu punya masalah hari ini sangat berat, coba pulang mulai kara. Ya. Deklarasi. Beta percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Beta percaya semua gunung-gunung persoalan itu akan selesai. Amin. Yes. Beta percaya semua sakit penyakit selesai. Amin. Coba mulai ketemu belajar seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, beta punya kesaksian. Beta hampir 2 tahun mengalami perdarahan. Mengapa beta lapas KB dan beta hamil karena beta bermasalah Bapak Ibu. Dan Tuhan mulai ajar beta mendeklarasikan kebenaran sampai mujizat terjadi.
Kadang beta pernah cerita ke Bapak Ibu, karena beta berpikir kalau beta bagi beta pun kesusahan, ngapain? Beta mau beta buktikan apa yang firman Tuhan bilang, supaya ketika beta sembuh, beta cerita, itu ada kesaksian. Katakan amin. 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 Bapak Ibu, beta sempat ke dokter Marika, dan dokter Marika bilang ibu buka KB. Dan beta terus deklarasi, beta bilang setiap bangun pagi, satu hal yang beta selalu bilang, di dalam nama Yesus perdarahan ini harus berhenti. Bapak Ibu sampai beta takut lagi. Karena katong perempuan kalau mengalami perdarahan tuh pasti pikiran macam-macam. Ya Bapak Ibu, tapi beta harus membuktikan. Kalau beta ajar orang, kalau beta sering mengalami, itu namanya omong kosong. Betul keseng. Itu bicara tanpa bukti. Tapi Tuhan izinkan beta mengalami itu, dan beta terus mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan. Setiap memperkatakan firman, beta merasakan ada sesuatu. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu memperkatakan firman, mujizat tidak terjadi secara spontan. Oke, nanti kita belajar sama-sama. Karena Tuhan sedang bekerja. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, 2 tahun beta butuh 2 tahun. 2016, 2017 ke 2018. Beta mau ke Israel, Bapak Ibu, 1 minggu sebelum ke Israel baru akan stop. Dan beta bilang buat Tuhan, Tuhan kalau sampai di Israel, kalau terus perdarahan begini, terus beta harus bagaimana? Beta pasti harus bolak-balik toilet sementara. Beta juga tahu situasi di sana seperti apa. Dan Bapak Ibu, Tuhan tepat jawab beta pun doa. 1 minggu sebelum beta berangkat ke Israel itu perdarahan berhenti sampai hari ini. Tepuk tangan per Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Oke. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kara. Bilang kiri kanan, kara. Kara. Bukan karaka ya, ingatan. Karaka itu katang yang menjalan. Oke, bukan santan kara. Bukan Ada sama santan di kara. beta. Iya, oke, itu artinya deklarasi. Nah, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu perhatikan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata kara itu disebut sebanyak 700 kali. Jadi ada 700 kali kata kara itu muncul dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Banyak ke sedikit itu? Banyak. Jadi artinya Tuhan mau Bapak Ibu dan kita belajar untuk punya persoalan, jangan cepat-cepat putus asa. Ya. Katakan amin. Punya persoalan, ada satu senjata yang ampuh, yaitu mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Punya masalah, belajarlah untuk kara. Yes. Amin. Mendeklarasikan, memanggil atau mengundang. Dia datang dengan suara yang nyaring, memperkatakan kebenaran, itu sama dengan deklarasi. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Itu kara. Jadi Bapak Ibu dan beta, kekuatan yang Bapak Ibu dan beta dapat di dalam kara itu ada 4 hal. Nah, kekuatan yang Bapak Ibu dan beta dapat di dalam mendeklarasikan sesuatu itu ada 4 hal. Ada ini kan beta tadi bilang, kita akan belajar tentang kekuatan sebuah deklarasi. Oke. Nah, ada 4 hal penting yang Bapak Ibu harus ketahui dari ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 15 ini. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan. Hal pertama, waktu Bapak Ibu mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan atau mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan. Seseorang waktu dia memperkatakan atau dia mendeklarasikan, dia akan mengalami hal pertama itu namanya anah. Anah ini bahasa Ibrani, pakai H. Anah. Anah itu artinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang I will answer him. Jadi Tuhan akan menjawab. Jadi anah itu artinya gini. Waktu Bapak Ibu kara, Tuhan akan menjawab. Katakan amin. 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 Di dalam Alkitab Bapak Ibu dia bilang waktu Tuhan di dalam ayat 15, ayat 15 itu di kalimat pertama dia bilang gini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila Bapak Ibu dan beta kara, bila Bapak Ibu dan beta mendeklarasikan sesuatu, hal pertama yang kita akan terima adalah anak. Artinya anak punya pengertian itu pertama, Tuhan akan menjawab. Amin. Amin. Menjawab apa? Menjawab doamu, menjawab pergumulanmu, menjawab masalahmu. Yes. Yang berikut Bapak Ibu, pengertian anak yang berikut adalah Tuhan akan menyahut. Katakan amin. Amin.
Jadi waktu Bapak Ibu mendeklarasikan, beta percaya di dalam nama Yesus. Beta percaya bahwa semua pergumulan masalah sudah selesai. Dia menyahut artinya dia menjawab Bapak Ibu. Oke? Ini bersatu toh? Ya, ini Ana, pengertian Ana. Waktu katong kara, katong mendeklarasikan, katong akan menerima Ana. Ana itu artinya dia punya pengertian. Arti dari kata Ana itu artinya pertama Tuhan jawab, Tuhan menyahut. Yang ketiga, Tuhan akan membalas. Katakan amin. Amin. Oke? Keren ya Bapak Ibu ya? Jadi katong mau takut apa? Tuhan memberikan jaminan yang hebat pada Bapak Ibu dan beta. Bapak Ibu saya perlu segan, Bapak Ibu saya perlu ragu untuk kara, untuk mendeklarasikan sesuatu yang menjadi dasar keyakinan. Oke? Asal saja jangan Bapak Ibu berdiri di orang bawa mobil lalu Bapak Ibu deklarasi dalam nama Yesus. Mobil ini pasti jadi. Itu namanya galojo. Oke? Jadi katong deklarasi sesuatu yang menjadi dasar keyakinan yang benar dan sesuatu yang ada dalam firman Tuhan. Jangan deklarasi Tuhan, beta percaya, beta pasti menikah dengan orang punya suami. Tuhan tidak pernah jawab itu, oke? Ya toh? Tapi Bapak Ibu harus benar-benar kara. Kara itu artinya Bapak Ibu mendeklarasikan firman Allah, mendeklarasikan sesuatu yang menjadi dasar keyakinan. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu coba buka ayat firman Tuhan ini, Yeremia pasal 33 ayat 3. Ini nomor telepon surga. Sebenarnya dong harus tahu. 77333. Ya, 733. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Bila ia berseru, coba. Waktu mendengar suara gemuruh, Yeremia. Yeremia 33. Berserulah kepadaku, Aku akan menjawab. beritahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terbatas. Yeremia. Tidak kau ketahui. Yes, baca Kak. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terbayang, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Amin. Kata berseru itu juga kata kara. Kara. Jadi kara artinya deklarasi lah, memanggil dengan suara keras, mengundang dia dengan suara keras. Maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi. Amin. Hal-hal yang katong tidak mengerti sekalipun. Nah, itu luar biasanya Tuhan yang katong sembah. Ya Bapak Ibu, jadi mulai dari hari ini setelah Bapak Ibu dengar pengajaran ini, jangan Bapak Ibu segan-segan untuk berteriak memanggil nama Tuhan. Ya. Deklarasikan ketika Bapak Ibu dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam orang bilang titik nol dalam hidupmu, berteriak panggil nama Tuhan. Deklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan. Itu yang pertama. Nah, sekarang itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang katong dapat ketika katorang benar-benar kara atau mendeklarasikan sesuatu. Pertama tadi Ana, yang kedua yang Bapak Ibu akan dapat adalah Bapak Ibu anoki. Anoki. Tulis biasa tak? Anoki biasa. Anoki itu artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dalam kesesakan. Amin. 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 Jadi waktu Bapak Ibu kara, Bapak Ibu benar-benar berteriak memanggil dia, Bapak Ibu mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan, mendeklarasikan firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya anoki. Anoki adalah Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Menyertai kita. Oke? Bukan hanya dalam kesesakan Bapak Ibu, tetapi pengertian anoki juga adalah Tuhan itu akan menyertai Bapak Ibu dan beta dalam masa-masa sulit. Katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata hanya untuk mendeklarasikan saja, tapi menerima sesuatu yang hebat. Yes. Hanya cuma berteriak loh. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan beta dalam masa-masa yang sulit. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan beta dalam penderitaan. Katakan amin. Oke. Hari ini Bapak Ibu sedang menderita karena satu persoalan.
menderita karena satu sakit, menderita karena apapun, Bapak Ibu, mari ingat Anoki. Yes. Tuhan ada menyertai. Dan ini terjadi ketika Bapak Ibu mulai kara. Bapak Ibu berteriak memanggil dia. Bapak Ibu mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang kita akan terima. Oke. Nah, dia ada juga dalam, Anoki punya pengertian juga bahwa Tuhan menyertai di dalam kesedihan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi menangis, Bapak Ibu lagi benar-benar bersedih karena satu pergumulan, Bapak Ibu ingat saja, Bapak Ibu deklarasi, Tuhan beta percaya Engkau adalah sobat yang sejati. Amin. Engkau adalah sahabat yang setia. Oke? Bapak Ibu mendeklarasi. Alkitab berkata bahwa Bapak Ibu air mata Bapak Ibu dan beta ditampung di dalam Kirbat. kirbatnya. Jadi jangan pernah bersedih sebab Tuhan yang katong sembah adalah Tuhan yang terlalu baik. Yes. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, dan yang ketiga. Tadi Bapak Ibu pertama, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya anak, kemudian Anoki. Yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mulai kara atau mendeklarasikan kebenaran, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kalats. CHALATS. Kalats. Kalats itu kalats ya, kalats. CHLATS. Jadi pengertian kalats itu begini, pengertian kalats itu begini Bapak Ibu. Tuhan akan mengantarkannya, oke? Mengantarkannya. Kalau di ketemu punya Alkitab, dia bilang, aku akan meluputkannya. Gitu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani, teks asli dia pakai kata kalats, itu artinya Tuhan akan mengantarnya. Jadi waktu Bapak Ibu sedang mengalami satu persoalan, pergumulan, waktu Bapak Ibu mendeklarasikan kebenaran, Tuhan menghantar Bapak Ibu. Amin. Jadi kata menghantar tuh maksudnya gini, dia ada sama-sama, oke? Jadi dia menghantar, dia ada bersama-sama dengan katong. Dia menghantar. Jadi Bapak Ibu mau kemana saja, Tuhan menghantar Bapak Ibu dan beta, oke? Kemudian Bapak Ibu, Tuhan akan mengambil kembali. Dia akan mengambil, apa yang dia ambil? Dia ambil masalahmu. Katakan amin. Amin. Jadi waktu Bapak Ibu dan beta mulai kara atau mendeklarasikan kebenaran firman, atau Bapak Ibu mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan, Bapak Ibu mengalami namanya kalats. Kalats itu artinya Tuhan akan mengantar Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi, melewati lembah-lembah air mata, melewati lembah-lembah pergumulan. Bapak Ibu mungkin ada di dalam tekanan, ada dalam beban. Kadang-kadang dia mengizinkan, tapi percayalah dia ada bersama Bapak Ibu. Amin. Itu kalats. Amin. Amin. Dahsyat Bapak Ibu ya. Amin. Ini kekuatan deklarasi. Masalah. Jadi beta mau supaya Bapak Ibu mengerti pengajaran ini. Masalahmu sebesar apapun, ingatlah bahwa kadang-kadang Tuhan harus melepaskan Bapak Ibu ada di lembah-lembah air mata. Ya. Tadi pagi beta ada kirim ke grup, Bapak Ibu nonton videonya, Ya. itu sangat memberkati. Beta waktu lihat video itu juga beta sempat, iya ya. Kadang-kadang Bapak Ibu katong diperhadapkan dengan orang-orang yang sangat menyebalkan dalam hidup. Dan kadang-kadang Bapak Ibu merasa bahwa orang itu kenapa sih katong sudah bikin baik, tapi dia yang bisa bikin baik dengan katong. Padahal tujuan Tuhan adalah memakai orang-orang itu untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan beta. Amin. Jadi Bapak Ibu harus bersyukurlah kepada orang-orang yang menjengkelkan itu. Ya. Beta selalu bilang orang hebat itu adalah orang yang harus dikelilingi dengan orang-orang yang menjengkelkan. Katakan Amin. 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 Orang sukses itu adalah orang-orang yang harus dikelilingi dengan orang-orang yang menjengkelkan itu. Jadi jangan ukur orang dari sukses karena uang, karena jabatan. Tapi bagaimana ketika dia menghadapi orang-orang menjengkelkan, dia memberi respon yang baik. Yes. Itu orang sukses. Amin. 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 Betul tau? Yes. Iya, kalau dunia penilaian orang sukses tuh karir bagus, punya harta, punya mobil, punya segalanya, itu sukses. Itu kriteria dunia. Tapi Bapak Ibu dan beta tidak mengalami kriteria itu. Amin. Sukses dalam pandangan Tuhan adalah bagaimana dikelilingi oleh orang-orang yang menyebalkan. Jadi kalau tetangga menyebalkan,
bersyukurlah kepada dia, karena dia Tuhan pakai dia untuk membuat Bapak Ibu dan Beta diberkati Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi kalau hari ini masih rese-rese dengan tetangga atau dengan siapapun, bertobatlah. Dia harus ada di situ. Ya. Karena kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih orang ini dia harus ada di tengah persekutuan ini untuk menghancurkan? Oh, ternyata Tuhan pakai dia. Itu diizinkan supaya kita mau lihat bahwa kita murni benar-benar ini dibentuk oleh Tuhan dan kita mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan atau tidak. Amin. Jadi ubahlah cara pandang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang suka rese, suka kepo Bapak Ibu, ya bersyukur sama dia. Memang dia harus ada. Gitu. Jadi kadang-kadang kemarin waktu di acara pesta, Beta sempat kayak sedikit again, tapi Beta diingatkan Tuhan kembali. Oh iya, kasih suara sah, bersyukur sah, karena memang Tuhan harus izinkan orang-orang itu untuk benar-benar membuat katong lebih mengerti bahwa ternyata Tuhan pakai orang-orang seperti itu. Amin. Jangan pernah Bapak Ibu membenci orang yang suka-suka usil dengan hidupmu. Ya. Jangan balik katong usil dia lagi, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan mengantar. Jadi kalat itu artinya ketika katong kara, katong mendeklarasikan kebenaran, maka Tuhan menghantar Bapak Ibu. Dia ada, dia antar Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi. Kemudian dia mengambil kembali. Dia ambil apa? Dia ambil masalahmu. Jadi kalau Bapak Ibu mau masalah diambil Tuhan, deklarasi. Yes. Ya kali deklarasi Tuhan, Beta percaya masa-masa sulit ini akan berakhir. Beta percaya semua yang terjadi pasti selesai. Amin. 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 Sekuat-kuatnya orang, seburuk-buruknya orang, persoalan pasti selesai. Ya. Betul kasih. Ya. Karena tidak mungkin kata orang diizinkan terus ada di lembah air mata, kata orang diizinkan terus ada di bukit-bukit kemenangan. Saya mungkin. Karena kata orang harus mengalami yang namanya musim. Bapak Ibu sebelahnya tentang musim kehidupan toh? Ya. Jadi musim-musim kehidupan itu Tuhan ada di situ. Amin. Kadang-kadang Bapak Ibu ada di musim kering, musim hujan, musim semi, gitu ya. Ya nikmati saja musim-musim kehidupan itu. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu belajar tentang apa yang Tuhan mau. Yang berikut terakhir, nah ini terakhir nih Bapak Ibu. Hal keempat yang Bapak Ibu akan terima ketika Bapak Ibu dan Beta benar-benar mendeklarasikan kebenaran firman atau Bapak Ibu kara berseru dengan suara nyaring memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kabat. Kabat. Kabat pakai D belakang. Terus dia tadi pakai D. Kaki. Kabat. Oke. Terus ada kabat biasa, tapi di belakangnya pakai D. Kabat. Oke? Kabat. Iya. Oke. Bapak Ibu pengertian kabat itu artinya begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu coba lihat sebentar, lihat di Mazmur pasal 91 tadi ayat 15. Bapak Ibu perhatikan kata yang dipakai, di situ dia bilang, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kalau pengertian yang sebenarnya Bapak Ibu dalam bahasa teks asli, dia pakai kata kabat. Kabat itu artinya gini, waktu Bapak Ibu deklarasi atau kara, Bapak Ibu dan Beta akan dibuat Tuhan dihormati. Amin. Katakan amin. 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 Jadi waktu Bapak Ibu kara, Bapak Ibu mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, otomatis terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan Beta, Tuhan membuat Bapak Ibu dihormati. Ada penghormatan yang Tuhan kasih, dan waktu Tuhan kasih penghormatan, itu akan terjadi baik di surga maupun di bumi. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi Beta berharap katong yang perlu cari-cari hormat atau gila-gila hormat. Karena ketika Bapak Ibu mau dihormati, Bapak Ibu terus mendeklarasikan apa yang menjadi firman Tuhan. Amin. Jadi ada banyak hal yang katong terima ketika katong mendeklarasi. Makanya tadi Beta bilang katong belajar tentang kekuatan sebuah deklarasi. Ternyata bukan satu, banyak yang katong dapat. Mulai hari ini jangan pernah Bapak Ibu sepelekan tentang deklarasi atau kara. Oke, Bapak Ibu akan dihormati. Yang kedua, yang Bapak Ibu akan terima dari kata kabat itu, artinya gini Bapak Ibu dan Beta
akan menjadi orang yang penting dan punya pengaruh. Amin. Amin. Katakan amin. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang bikin diri inti ya, Bapak Ibu ya. Yang penting tapi bikin diri penting. Ya. Ibu tuh paling sibuk ya. Aduh terlalu sibuk, saya bisa ibadah terlalu sibuk. Gitu. Ini ada banyak orang seperti itu. Nah, beta cuma bilang dia lupa kalau satu ketika kalau dia berdoa dan Tuhan bilang mohon maaf, beta juga lagi sibuk urus orang banyak. Jadi maaf saja saya punya doa, beta tunda pending akan dulu ya. Karena beta juga sibuk. Oh saya kan cuma urus pekerjaan, beta urus miliar-miliar orang di muka bumi nih. Beta kadang-kadang berpikir Tuhan yang urus miliar orang di muka bumi, Tuhan saya pernah bilang sibuk. Betul sih. Dari firman yang kita belajar, Alkitab bilang ketika engkau berseru, dia akan menjawab. Itu artinya, apakah Tuhan pernah bilang sibuk? No. Tuhan tidak pernah bilang dia sibuk. Tapi katong selalu memakai kata sibuk. Aneh, gitu. Jadi hati-hati, beta berharap sekali dalam persekutuan ini, saya ada orang yang punya alasan kalau saya ibadah bilang sibuk. Kalau memang saya mau datang, mbak diam saja. Karena sibuk itu adalah kendaraan yang iblis pakai untuk membuat Bapak Ibu dan beta jauh dari Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau iblis yang dapat Bapak Ibu jatuh dalam dosa, dia pakai kendaraan yang hebat namanya sibuk. Jadi kalau dia yang bikin Bapak Ibu jatuh, dia yang bikin Bapak Ibu kenapa-kenapa, dia akan pakai yang namanya sibuk. Nah kalau Bapak Ibu yang peka, Bapak Ibu merasakan ini sesuatu yang lumrah, karena ini juga betul punya pekerjaan juga ibadah. Karena ada orang selalu berkata gini, kerja juga ibadah. Iya, kerja itu ibadah. Sampai bilang kerja tidak ibadah. Tetapi Bapak Ibu harus lebih menghargai orang yang memberikan pekerjaan itu. Coba Bapak Ibu taruh posisi di Tuhan. Bapak Ibu tolong orang, lalu tiba-tiba orang bilang, orang tidak peduli dengan katong. Katong secara manusia, katong merasa ini orang tidak tahu berterima kasih. Saya tahu diri. Bahkan mungkin katong keluar kata sing tahu diri. Lalu posisi Tuhan seperti apa? Untung saja Tuhan yang pernah bilang katong sing tahu diri. Kalau seng, Bapak Ibu dan beta dead semua. Selesai dalam tempo yang singkat-singkat. Oke, Jakarta 17 Agustus. Soalnya di perjanjian lama ancur sudah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beta sangat bersyukur ketika Tuhan bukakan firman ini. Kalau beta belajar firman ini, benar-benar Tuhan taruh ini dan beta bilang Tuhan, setiap hari katong harus bertobat. Karena kadang-kadang kesibukan membuat katorang sehingga menjauhkan katong punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Beta bersyukur ada Mayeni yang setiap jam 2, jam 3 selalu kasih bangun doa. Luar biasa. Kita terus berdoa, Tuhan pakai Mayen supaya terus mengingatkan katong. Bapak Ibu kadang-kadang beta berpikir sebenarnya katong harus peka. Sebenarnya Mayen juga Tuhan izinkan dia harus berteriak di grup. Karena mungkin hari-hari ini Tuhan tahu katong puro mulai mati. Betul keseng? Ada yang bangun jam 3 berdoa lagi? Ya. Jam 3. Iya. Aja tidak saya. Seperti itu. Lalu mau ngerebut. Jadi beta bersyukur setiap kali Mayan kasih naik itu beta bilang Tuhan terima kasih. Karena ini namanya alarm surga. Itu Tuhan harus siapkan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang kalau ada orang yang mengingatkan Bapak Ibu tentang hal yang baik, percayalah itu datang dari Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu jangan berpikir ini dia sosokan nih, bikin diri inti nih. Jangan Bapak Ibu pernah berpikir begitu. Kalau ada orang yang menasihati Bapak Ibu sesuatu yang baik, Bapak Ibu tidak boleh punya prinsip bahwa bikin diri. Mimi saya pernah bicara begitu berkata, tidak boleh. Karena semua yang baik itu pasti datang dari Tuhan. Ya, setuju tepuk tangan dulu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dinasihati, disampaikan sesuatu, jangan begitu. Mari katong ibadah, mari katong doa. Bapak Ibu harus berterima kasih. Karena itu suara Tuhan, suara katong. Amin? Iya kan? Tuhan tidak mungkin turun dari surga dan bilang bangun jam 3 berdoa. Gitu. Tuhan harus pakai orang. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah. Tiap kali usia nih kasih naik televisi ini, beta selalu bilang,
Kadang-kadang beta share karena beta lagi ada belajar atau kasih beta jaga kasih. Semangat, Balas terima lagi. kasih. Itu so otomatis. Gitu. Oke, jadi mulai hari besok atau sebentar malam, mari giat atau mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, sayang lama Tuhan Yesus datang. Amin, amin. Ya, beta berharap itu semua ada di surga. Amin. Ketika sangkakala berbunyi, Bapak Ibu dan beta semua ada di awan-awan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu kabar. Kabar itu artinya Bapak Ibu dan beta akan dihormati. Yang berikut Bapak Ibu dan beta akan menjadi orang yang penting dan punya pengaruh. Katakan amin. Amin. Siapa percaya bahwa dia adalah orang yang punya pengaruh? Amin. 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 Bapak Ibu, Amin. beta mau kasih tahu satu rahasia. Anak Tuhan itu dimanapun Tuhan tempatkan dia pasti punya pengaruh. Amin. Amin. Dan dia pasti beda, Bapak Ibu. Yes, yes, yes. Itu beda. Bapak Ibu boleh coba. Kalau Bapak Ibu hidup benar-benar dengan Tuhan, Bapak Ibu mulai dekara, deklarasikan tentang kebenaran, mendeklarasikan tentang apa yang di dasar keyakinan. Bapak Ibu hadir di suatu tempat, Bapak Ibu akan diprioritaskan. Amin. Beda kasih contoh hal kecil saja. Coba ke bank atau mungkin Bapak Ibu kemana-mana yang di tengah orang banyak-banyak, Tuhan akan menomorsatukan Bapak Ibu. Yes, yes, yes. Sedang alami. Itu pasti ada orang-orang kenal ya, "Hi, Usi bagaimana itu bisa bantu? Hi, bagaimana? Mari. Itu hal kecil saja Bapak Ibu. Itu tanda Bapak Ibu dan beta adalah orang spesial di mata Tuhan. Amin. Orang penting toh? Ya. Orang penting itu bukan berarti harus menjadi pejabat. Ya. Itu maksudnya ya. Yang Alkitab masuk menjadi orang penting dan punya pengaruh adalah di dalam kehidupan Bapak Ibu, di tengah-tengah semua orang, Bapak Ibu tuh menonjol dari orang itu. Itu yang namanya Yes. punya pengaruh. Jadi kalau Bapak Ibu menonjol, itu artinya Bapak Ibu sedang benar-benar orang yang disertai Tuhan. Ya. Ya, kita selalu bilang anak Tuhan itu benar-benar pasti menonjol. Ya. Entah dari dia punya sisi apa, pasti ada yang menonjol dari dia. Entah mungkin pas orang lihat dia, orang rasa damai sejahtera, itu menonjol. Ada kan yang ketika ketemu orang bukannya damai sejahtera tapi hati sakit. Dia sudah datang lagi, dia belum mati. Iya kan? Karena hadir di mana-mana selalu bawa huru hara, sebenarnya bawa damai sejahtera. Tapi ada orang yang kayak dia lama sih ketemu, ih paling kangen nih, ika tuh ketemu dulu kak. Kayak kita ketemu Allah tuh macam kayak kita rasa kayak ada sesuatu, kayak kita rasa damai sejahtera, Ali bicara sama kita kayak rasa bahagia. Nah ini yang dikategorikan punya pengaruh. Kehidupan seseorang yang dikatakan punya pengaruh adalah bagaimana dia bisa berdampak di sekeliling orang yang ada bersama dia. Katakan amin. Jadi kalau hidup tidak berdampak, tidak membuat orang merasa bahwa dalam dia hadir untuk memberikan sesuatu yang berarti katong bukan punya pengaruh, tapi katong penghasut. Jadi kita mau supaya katong belajar dengan benar, sehingga Bapak Ibu mesti memposisikan diri gini, Tuhan, setiap hari doa bilang buat Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan beta masih ada sampai hari ini, Tuhan izinkan bahwa beta di tengah-tengah orang-orang harus melihat Kristus dalam beta punya hidup. Ya. Katakan amin. Amin. Gitu. Entah dari katong punya cara bicara, entah dari katong punya sikap. Tapi satu hal yang beta mau share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu dinilai dewasa dan tidak di dalam Tuhan. Itu dari hal waktu Bapak Ibu menghadapi masalah. Katong yang bisa ukur orang ketika dia ada duduk ibadah begini. Karena katong semua bisa jadi malaikat di dalam ibadah. Tapi waktu Bapak Ibu punya masalah, disitulah katong bisa menilai dia punya kualitas. Ketika Bapak Ibu diceritain orang, nah disitulah kualitasmu diuji. Apakah Bapak Ibu balik menyerang atau balik melontarkan kata-kata yang membuat dia sakit? Nah, itu yang Bapak Ibu perlu tahu. Jadi ketika Bapak Ibu diceritain orang, ketika Bapak Ibu mulai belajar untuk mengampuni dia, dan terus Bapak Ibu terus memaafkan dia, itu nilai Bapak Ibu, itu Bapak Ibu dikatakan orang pengaruh. Katakan amin. 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 Jadi katong saya perlu melakukan sesuatu, membalas seperti apa yang orang lain lakukan kalau Bapak Ibu dan beta. Itu yang katong harus jaga. Ya, kehidupan katong Alkitab selalu di dalam firman Alkitab berkata gini, kehidupan Bapak Ibu dan beta adalah seperti surat Kristus yang terbuka dan terbaca. Jadi hadir di mana-mana orang lihat labelnya Yesus.
bukan label Beta, label Mae, label Hesti yang ada. Nanti orang akan bilang nih, katanya su bertobat, katanya su masuk persekutuan, katanya, dan katanya. Nah, katong bawa label itu. Jadi ketika Bapak Ibu punya label itu, makanya beta selalu kalau kadang-kadang membuat sesuatu hal di luar yang kayak merasakan orang, beta kadang-kadang pulang tertuduhnya gini, Tuhan ampuni. Beta sih memuliakan Tuhan. Akhirnya lewat beta punya perbuatan Tuhan dipermalukan. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu berjalan bawa labelnya Tuhan, Bapak Ibu akan jaga. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, Bapak ingat, ini bukan beta, tapi karena Tuhan. Sehingga katong benar-benar hidup menjaga, benar-benar katong punya label sebagai anak Tuhan itu ada. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, beta percaya bahwa hari-hari ini katong belajar bagaimana Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu menjadi orang yang punya pengaruh, orang yang penting. Mari Bapak Ibu terus belajar untuk karang, mendeklarasikan apa yang menjadi dasar keyakinan, mendeklarasikan apa firman Tuhan. Itu yang akan membuat Bapak Ibu mengalami 4 hal yang tadi beta share. Oke? Yang pertama Ana, yang kedua Anoki, yang ketiga Kalat, yang keempat Kabat. Ya, bisa hafal di rumah. Bapak Ibu tahu ya? Jadi terserah mau kasih nama anak, Ana juga bisa, atau Anoki kan, terserah. Tapi jangan satu orang kasih panggil nama, ya. Oke, jadi 4 hal ini pulang Bapak Ibu boleh share, baca ulang kembali catatan. Bapak Ibu tiap saat belajar, Tuhan mulai bukakan banyak hal tentang kebenaran. Kita mau supaya katong semua bertumbuh sama-sama, katong belajar sama-sama. Ingat baik-baik, tetap rendah hati, katakan amin. Kalau Tuhan pakai katorang, tetap rendah hati ya, Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu merasa diri lebih baik dari orang. Karena kalau katong merasa katong lebih baik dari orang, katong sudah jatuh. Tapi katong sing sadar. Gitu. Kalau Tuhan pakai, bersyukur. Kalau Tuhan pakai orang lain, Bapak Ibu harus dukung dia. Sebab Tuhan mau pakai orang, saya perlu minta persetujuan. Dia mau pakai pencuri, pezina, pembunuh, perampok, itu suka-sukanya dia. Oke? Paulus pembunuh dipakai Tuhan. Jadi ingat baik-baik, katong jangan pernah melecehkan apa yang Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini. Itu saja Bapak Ibu, kiranya firman ini menjadi kekuatan for katong semua, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Bapak Ibu diberkati hari ini. Ya, dari pengajaran-pengajaran ini, katong semua sangat-sangat diberkati. Amin. Kita percaya bahwa kekuatan deklarasi itu masih ada sampai hari ini. Amin. Pulang dan mulai praktekkan sehingga nanti ada kesaksian-kesaksian